Tapi kalau awal-awal kayak, hah? Ini habis ini tiba-tiba udah UTS apa ini? Absensinya gimana? Kayak gitu-gitu. Iya, Bu maaf ya, saya nggak bisa nge-MC deh kayaknya tanggal itu. Saya udah beli tiket buat pulang. Aduh. Terus ibunya tuh bilang kayak gini, loh Putri kan kuliah sisa seminggu lagi. Tapi untungnya dapet sih mata kuliahnya. Cuma kan ya ketar-ketir ya bun. Iya, nggak tidur pun keringat dingin ya, nggak tenang. Iya. Nggak tidur gitu ya. Makan tak enak, tidur pun tak tenang gitu. Merhaba Ubaya-tizen. Kembali lagi bersama kami Saatnya podcast bersama Ubaya Season 2 episode 7. Bersama aku Putri Ristin dan partner aku Sylvia Wu. Sylvia Wu. Siapakah Sylvia Wu? Siapa dia? Biasanya Siapa? Irfan Chaiterson gitu kan ya. Iya, tapi gak apa-apa, sama-sama ceria. Maksudnya dengan karakter yang sama walaupun dengan gender yang berbeda gitu. Iya teman-teman. Jadi kebetulan saya pemain cadangan. Pemain cadangan ya. Karena kebetulan Koko Irfan ini lagi berhalangan hadir gitu ya. Iya, kita doakan semoga tetap sehat selalu. Iya, benar-benar. Tapi tidak akan lama teman-teman, di episode berikutnya teman-teman jangan keburu kangen ya sama Koko Irfan karena nanti partner sesungguhnya memang beliau gitu ya. Saya hanya debut satu kali, pertama dan terakhir gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan Irfan tahu ada Ubaya-tizen yang kangen nih nanti dia kegeeran gitu. Kegeeran, iya, kan biasanya jambulnya udah gede tuh. makin menganga ya. Gitu. Iya. Iya, nih kabarnya nih C Sylvia atau chatting ini dulu di Ubaya juga ya? Benar. Dulu memang part time dulu, part time. Dulu juga emang alumni Ubaya juga. Jadi kalau mau ngomongin soal Ubaya gitu memang masih relate ya, karena kan umurnya belum terlalu jauh teman. Oke. Dan jurusannya juga nggak jauh beda, bukan nggak jauh beda lagi ya, maksudnya sama kayak Irfan gitu. Bener lebih banget. Tepatnya. Tapi aku bukan cecenya Irfan ya. Oh iya, bukan cecenya Irfan. Bukan ya. Tapi adanya chatting temenan sama iya, Irfan. TMI, mohon maaf ya. Jadi dulu juga aku alumni psikologi dan hari ini memang diundang sama Kak Putri ya ini ya. Oh iya, diundang. Iya, diundang sama Kak Putri untuk ngebahas hal-hal yang cukup penting juga ya, tapi cukup asik ya. Yang relate lah ya. Bener gitu. banget. Nah, dulu tuh gimana sih chatting ini waktu masuk di Ubaya? Kan kita sama-sama relate ya sebenarnya sebagai anak perantau ya, anak rantauan. Bener banget. Dulu sebelum masuk Ubaya tuh sempat searching atau apa gitu chatting. Ya dulu kan Putri orang mana ya? Banjar ya? Banjar. Kebetulan aku Balikpapan gitu kan ya, sebelahan doang gitu. Iya, ya. sebelahan. Mohon maaf ya, sebelahan doang gitu. Ya teman-teman. Jadi kalau dulu sih kebetulan, kenapa logatnya Bali tapi? Ya teman-teman, kebetulan dulu kan waktu masuk Ubaya itu aku masuknya di batch pertama ya. Jadi, sama dong. Nah benar ya, masuk di batch pertama. Jadi menunggu sampai masuk kuliah kan lumayan lama ya, ada setengah tahun gitu kan. Tapi udah keburu excited gitu kan. Aduh, ntar lagi kuliah, gila gitu kan. Asik banget kayaknya. Tapi karena beda kota, kalau misalnya yang di Surabaya tuh asiknya karena bisa main langsung gitu ya ke Ubaya gitu kan. Apalagi Ubaya Tenggilis. Mungkin sekolahnya ada yang main-main ke sini atau dia sendiri bisa ke sini. Kalau kita kan beda kota gitu ya. Jauh. Jadi kalau mau ke Surabaya cuma buat mantengin doang kayaknya males. Jadi kebanyakan tuh pasti searching. Buka YouTube ini kan, ada fakultas apa, padahal bukan fakultasnya, tetap dikepoin gitu. Gak apa, stok doang ya kan. Stok doang, karena kan pengen tahu semuanya benar, gitu. Benar. Supaya nanti ketika masuk itu nggak kaget, nggak culture shock ya. Iya, nggak culture shock teman-teman gitu. Jadi menurutku sangat wajar sih ya untuk ngepoin univ yang kita masukin, dan justru itu malah nilai plus ya Put ya. Nilai plus karena kita jadi nggak kaget gitu. Kalau Putri sendiri gimana dulu? Kalau aku dulu sebenarnya nggak sebegitu banyak searching tentang Ubaya karena ya walaupun sama-sama di batch pertama juga ya aku daftar Ubaya, karena aku udah denger cerita dari papaku alumni gitu kan. Terus testimoni langsung. Iya, langsung ya ceritanya gitu. Terus juga waktu liburan ke Surabaya karena memang banyak keluarga di sini, itu aku pernah waktu kelas 12 SMA itu iseng diajak papaku ke kampus yang ini. Oh. Iya, jadi aku emang kayak udah ibaratnya kayak apa ya? Pernah gitu. Iya, udah keliling Ubaya juga waktu SMA sama papaku. Yang kampus Tenggilis sama kampus pertama yang di Ngagel. Oh, yang di Ngagel juga sempet datang berarti ya? Iya, gitu.
gitu. Enak ya, ini berarti kalau kayak daftar ulang kagak nyasar gitu Iya kan. benar. Jadi waktu daftar ulang sendirian tuh udah nggak nyasar lagi. Tapi kan memang nggak tahu ya, zamanku sama zaman chatting kira-kira ada perbedaan yang jauh nggak ya? Kalau misalkan zamanku itu kan udah ada nih Instagramnya Ubaya, maksudnya kayak kita bisa tahu kan ngepoin. Kalau zamannya chatting tuh searchingnya dulu di mana? Kebetulan sih pakai Instagram juga. Cuma juga. kayak dulu tuh kan pas zaman aku itu Instagramnya belum yang se-update dan segaul kayak sekarang gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak ya informasinya itu secukupnya sih, lebih banyak di Line sih sebenarnya. Kayak tanya-tanya kepo sama Line officialnya Ubaya. Oh iya. Kayak Kak abis ini nanti masa orientasinya ngapain, apa segala macam, pakai baju apa, bekalnya apa gitu-gitu kan. Namanya juga Maharu kan banyak tegangnya gitu kan, namanya keringkungan baru gitu. Jadi mungkin ini juga saran ya, karena apa yang kita lakukan berdua setidaknya kita itu research duluan ya Put ya. Iya benar. Dan untuk mungkin yang sekarang relate ini sama Maharu ya, welcome to Ubaya ya Maharu sekali lagi. Maharu ini kan udah lebih gampang daripada zaman yang dulu. Pada saat daftar Ubaya udah diarahkan nih untuk stalking Instagramnya MOB Ubaya. Di situ udah ada semua rentetannya. Habis itu juga rulesnya tinggal diikutin aja gimananya gitu kan. Karena selain kita searching, kadang informasi itu ada juga nih yang menurut kita itu benar-benar harus jadi acuan, supaya kita bisa lebih prepare gitu ya, menuju perkuliahan yang akan datang, seperti itu. Kayak ambil contoh kayak misalnya liburan gitu ya. Kalau kamu liburan ke Bali kan kamu nggak mungkin nggak searching dulu, di Bali makanan yang enak apa ya gitu kita kan. akan kemana ya, kita naik transport apa kemana, ya gitu. Jadi sama kayak masuk ke tempat baru juga ya Put ya, bahwa ini salah satu tips ya. Mungkin kita ini sebenarnya ngomongin survival kit ya. Survival kit, betul. Ala-ala awal-awal masuk perkuliahan. Kalau di episode lalu kita lebih bahas ke MOB, kalau sekarang kita akan lebih ke sharing mungkin ya, tips gimana kita menjalani perkuliahan. Nah, kalau chatting dulu nih, gimana menjalani perkuliahan? Apakah ada merasakan keluhan-keluhan? Awal-awal itu ya dari mungkin gini, karena waktu MOB itu ku maksimalkan ya untuk mencari koneksi dan teman. Jadinya kayak waktu perkuliahan itu setidaknya masih kayak, kan gak jauh tuh ya, habis MOB kan biasanya tuh langsung perkuliahan tuh. Jadi kayak rasa solidaritas di fakultas, terus juga sama teman-teman univ itu masih kayak akrab gitu ya, masih kenal gitu. Gak kayak waktu kalau udah kuliah lama banget kan biasanya agak close contact, tapi kalau awal-awal tuh biasanya masih anget gitu. Nah jadi kalau teman-teman tuh banyak-banyakin cari temen gitu kan ya waktu awal-awal, itu jadinya kayak bekal teman-teman di awal gitu loh. Jadi ketika nanti masuk kuliah mungkin susah, tapi susahnya bareng-bareng. Iya. Gitu. Kan di MOB juga sebenarnya udah ada ngerasain. Bener. Karena kan udah dikasih tugas kelompok juga kan. Nah, itu sebenarnya gambaran versi kecilnya gimana caranya teman-teman itu bisa berkolaborasi sama teman-teman di Ubaya pada saat masuk kuliah. Kayak gitu. Jadi MOB itu ibaratnya ya selamat datang di Ubaya, kayak gini loh Ubaya, kayak gitu, tugasnya kayak gini. Habis itu juga sosialisasi lingkungannya yang penuh multikultur ya kan, yang pernah aku sama Irfan bahas juga di episode pertama. Nih buat Maharu nih, penting banget ya. Untuk nyaman di Ubaya. Nyaman di Ubaya, iya. Harus dilihat juga episode sebelum-sebelumnya itu gimana sih gitu. Terus kalau aku sendiri ya, selama di Ubaya itu enjoy sih. Enjoy ya, apalagi kan aku emang anaknya social butterfly ya. Aduh, social butterfly. ENFP. Jadi bubuhannya banyak gitu, gerombolannya banyak gitu ya. Kada mengerti ini karena. Kada mengerti karena. Aduh, mohon maaf. Iya. Bahasa Indonesia yang bagian benar. Baik. Multiculture kita. Multiculture, iya. Ya kan anaknya social butterfly ya. Jadi itu aja. Aku ngerasa yang sudah sangat aktif mencari teman itu adalah aku pernah kayak ketinggalan info apa gimana. Ya gimana kalau misalkan what if kita tuh pasif gitu loh. Pasti kan ketinggalan banget kan sama yang namanya info. Jadi kayak kadang pun kamu tidur siang atau kayak kamu tinggal sebentar HP, ini kadang informasi ada aja yang ketinggalan kayak jadi gitu. Kayak FOMO ya. Iya, kayak FOMO ya. Gitu. Berarti ini tuh ngebawa kita ke topik yang kedua ya, Put ya. Survival kit kedua. Harus selalu update teman-teman. Harus selalu update, benar. Apalagi Maharu. Karena kalau Maharu tuh biasa kalau udah agak
mahala, maksudnya kayak semester atas tuh kan udah kayak terbiasa. Oh biasa tanggal segini ada ini. Iya udah hafal kan. Oh biasanya ada gini gitu. Oh ya bentar lagi UTS. Tapi kalau awal-awal kayak, hah, ini habis ini tiba-tiba udah UTS, apa ini? Absensinya gimana? Kayak gitu-gitu. Iya, apalagi mungkin Maharu yang sekarang nih transisi juga ya. Dulunya SMA-nya kan dia online. Bener banget. Kan di Ubaya udah offline tuh gitu. Jadi jangan cuma scroll TikTok scroll TikTok atau scroll IG aja ya, tapi jangan lupa juga dipantengin grup-grupnya. Jangan dikit-dikit sikok bagi dua. Harus pantengin Instagram Ubaya juga ya, atau malah lebih bagus tuh mungkin BEM fakultasnya ya. DPK di follow juga boleh, CAC juga di follow boleh. Karena biasa informasi terkait mahasiswa yang lebih spesifik itu pasti di Instagramnya fakultas atau di DPK. Dulu waktu kuliah aku tuh sering gitu ketinggalan. Jadi kayak ketinggalan ini bukan kayak ketinggalan bus gitu, enggak ya gitu kan. Tapi lebih kayak ketinggalan info di mana kayak yang lain tuh bisa persiapin lebih awal. Tapi aku kayak oh ada info ini toh, oh ada info itu toh gitu kan. Hanya karena kayak aku mikir oh ya wes lah toh nanti ada yang ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu gitu kan, pasti relate. Akan selalu ada orang-orang seperti itu. Contohnya saya awal-awal. Jadi kayak masih aman lah ntar gitu kan. Nanti juga ada yang ngasih tahu, tapi nyatanya tidak teman-teman. Iya, jangan terlalu berharap lah intinya. Semuanya harus cari sendiri. Contoh dari MOB kan juga udah kayak gitu ya, cari sendiri ya kebanyakan ya. Benar-benar. Jadi kuliah juga gitu, cari sendiri, cari tahu sendiri informasinya gitu kan. Ngomong-ngomong masalah ketinggalan nih, aku juga pernah relate, tapi bukan ketinggalan pesawat sih, lebih tepatnya tuh salah pilih tanggal pesawat untuk jadwal pulang ke Banjarmasin. Gara-gara waktu itu ceritanya gini, kan aku dengan PD-nya nih membuka ULS ya, Ubaya Learning Space. Di situ kan ada kalender akademik tuh teman-teman. Nah di situ aku lihat, tapi aku nggak lihat yang versi full. Aku cuma lihat yang kayak versi tampilan setengahnya, tapi itu tanggalnya kelihatan, tanggal sama bulan yang waktu itu emang lagi aku incar untuk balik ke Banjar kan. Ini kejadiannya baru aja sih sebenarnya gitu. Waktu Ramadan kemarin, April atau Mei, April ya berarti ya. Nah itu ternyata kalendernya blur. Iya, jadi kayak kualitasnya tuh nggak HD gitu loh. Nah blur kan, oke blur. Nah aku nih dengan PD-nya ngelihat, oh tanggal sekian ini udah kayak ada ditandain, kayaknya ini tandanya libur deh gitu kan. Mana aku tuh ngelihatnya kayak ini 26 apa 28 kayak gitu waktu itu kan. Habis itu udah ada tandanya. Nah aku yakin lah, bismillah aku pesen tiket. Oke, pesen tiket. Dan itu aku pesen tiketnya pokoknya hari Jumat. Nah terus dosen aku itu sebenarnya ada bilang gini di minggu sebelumnya ya, kamu nanti jadi MC ya di hari Jumat minggu depan, tapi aku nggak notice tanggalnya. Nah terus aku udah pesen tiket. Nah aku ingat-ingat lagi, agenda apa ya, kok kayak ada yang salah deh kayak gitu kan. Terus aku lihat lagi, terus aku terlanjur nih ngechat dosenku kayak gini, Bu maaf ya saya nggak bisa nge-MC deh kayaknya tanggal itu, saya udah beli tiket buat pulang. Terus ibunya tuh bilang kayak gini, loh Putri kan kuliah sisa seminggu lagi. Rupanya Putri yang bikin akademik diubah ya. Suka-suka dia saja. Loh, saya kaget dong. Terus akhirnya ya udahlah, ngechat teman, libur itu tanggal berapa sih? Tanggal sekian, pokoknya dia akhirnya kirim versi kalender akademik yang HD gitu kan. Terus aku bener-bener zoom gitu kan, loh ini kan tanggal aku beli tiket gitu loh. Ya benar, ternyata teman-teman seminggu lagi baru libur. Akhirnya saya reschedule. Nah reschedule mengeluarkan biaya biaya kerugian sebesar 160.000 pokoknya waktu itu buat reschedule doang. Jadi sangat amat rawan ya. Benar. Kalau nggak teliti gitu atau kurang jeli. Mendengarkan cerita Putri, saya tarik kesimpulan teman-teman bahwa ini bukan hal yang sepele ya. Karena dari satu melihat tanggal yang salah dengan sangat percaya diri dia, melihat walaupun blur, mari kita tidak usah pastikan, kita langsung saja pesan tiket. Tidak apa-apa, bismillah saja gitu kan. Justru berentet ya masalahnya. Ini mungkin noted untuk teman-teman yang luar pulau atau luar kota nih. Kalau dalam Surabaya masih aman ya, paling ketinggalan 1 kelas besoknya masuk ya kan. Ke teman-teman kita kayak luar pulau. Karena aku pernah kayak gitu tuh, tapi bukan perkara
ketinggalan pesawat tapi udah pesen tiket pesawatnya dan tidak bisa di reschedule karena penerbangannya itu ke luar negeri gitu kan. Nah jadi kayak itu Mas kan biasanya tuh ubahnya libur akhir kan 23 tuh ya. Terus aku dengan gagahnya kayak bilang ke orang tua, oh tanggal 19 biasanya udah kok, udah aman biasanya gitu kan. Udah tinggal paling yang ulang-ulang, aku yakin tidak ada ngulang sih. Iya. Ternyata ujianku di reschedule tanggal 22. Loh. Sehari sebelum libur teman-teman. Jadi kayak gimana ya? Akhirnya bilang ke dosen, untung dosennya itu bisa diajak kompromi dan dia ujiannya round table. Jadi bukan yang kayak tertulis UAS gitu. Jadi kan kalau biasanya semester makin atas tuh kan makin banyak yang round table tuh berkelompok, yang diskusi gitu ya depannya dosen. Nah itu kelompokku tuh bisa dimajuin ternyata untungnya. Untungnya. Kayak gitu. Jadi itu salah satu hal-hal yang mungkin kayak sepele, tapi kita lihat kayak udahlah santai. Iya. Gitu. Tidak sesantai itu. Dan kalau SMA kan bisa minta tolong orang tua tuh biasanya telepon ke sekolah ya kan. Iya enggak sih? Iya, terus bikin surat kan. Iya kayak anak saya ini gitu kan. Ada urusan keluarga gitu. Kalau kuliah tanggung jawab hanya di diri Anda sendiri teman-teman. Tidak ada yang bisa menolong Anda. Bahkan pacar sekalipun. Karena pacar juga struggle. Oh iya benar. Nah itu memang salah satu yang memang harus cepet update ya. Tanggal-tanggal yang penting lagi tuh contoh tanggal KRS ya mungkin ya Put ya. Iya tanggal KRS. Benar. Tanggal KRS belum lagi berebutannya. Iya kan? berebutannya, waduh itu. Jadi sebenarnya kalau aku pikir-pikir lagi ya, yang masalah aku tadi salah tanggal, itu sebenarnya mungkin oke lah Putri nggak bisa jadi MC gitu. Ini masalahnya tuh kuliah belum selesai gitu. Makanya gitu kan. Iya itu yang jadi masalah gitu loh. Padahal sebenarnya juga Putri masalahin soal MC karena kurang duit gitu. Enggak ya. Jangan di-spill. Honor tambahan padahal nih buat Ramadan lumayan gitu ya. Tapi perkuliahannya yang penting. Iya kan. Iya nanti nilai saya nggak selamat gitu loh. Iya makanya. Nah kalau tanggal-tanggal yang penting lagi di Ubaya tuh biasanya selain KRS apa ya? Bayar UPP Put. Oke, nah itu masalahnya lebih rawan lagi. Lebih rawan. Denda masalahnya. Karena kalau nggak bayar UPP biasanya nggak bisa KRS-an. Nah itu dia masalahnya. Iya nggak sih? Atau gini, bukan cuma telat bayar UPP ya yang nggak bisa KRS-an, tapi aku pernah ngalami kejadian di mana pada saat itu aku lulus nih dari SMA ya kan. Ijazah fotokopianku itu ceritanya belum legalisir sama kepala sekolahku. Iya. Ya kan aku santai-santai aja kan, udah jadi mahasiswa juga santai lah kayak gitu lah, ijazah dilegalisir. Emang moto hidupnya Putri ini adalah santai teman-teman. Belum, percaya diri dan santai. Itu penting ya, tapi kalau keterusan jangan. Jadilah Putri dan jangan seperti Putri. Lalu gimana? Nah, oke kan, udah kayak udahlah jadi mahasiswa ya kan, udah santai nih. KTM juga udah dapet ya kan, Almed dapet ya kan, dapet semua udah dapet nih. Iya. Nah, terus naik semester tuh masalahnya waktu itu aku baru balik dari liburan juga sebenarnya dari Banjar. Nah, masalahnya kok ya bisa gitu, aku masih santainya udah 1 semester lewat, aku nggak ngurus ijazah legalisir itu kan. Nah, akhirnya tahu nggak apa? 3 hari menjelang KRS itu aku bingung gitu. Ini kira-kira temanku ini udah susun mata kuliah gitu kan? Aku belum. Nah, terus H-1-nya aku emang udah susun sih, udah pede ya kan. H-1 udah susun. Terus ternyata tinggal input. Tapi aku dengar kabar yang kurang mengenakan. Katanya kalau misalkan nomor ijazah SMA itu belum ada di websitenya Ubaya itu, nggak bisa input KRS. Ya udah akhirnya dipaketin dan itu baru bisa nyampe hari H KRS. Jadi aku hari H KRS batch pertama tuh aku nggak bisa ikut. Tapi memang iya akhirnya ikut batch yang berikutnya. Ya batch yang berikutnya. Tapi untungnya dapet sih mata kuliahnya. Cuma kan ya ketar-ketir ya bun. Iya nggak tidur pun keringat dingin ya nggak tenang. Iya. Nggak tidur gitu ya. Makan tak enak tidur pun tak tenang. Makanya. Gitu. Nah itulah. Gitu. Memang tanggal-tanggal penting ini kalau nggak di reminder itu berbahaya. Bahaya.
Jadi kalau misalnya cari kalender akademik tuh juga jangan yang versi blur ya teman-teman. Oh iya. Karena itu adalah patokan teman-teman. Setidaknya kalau teman-teman tidak yakin, tanyalah temennya teman-teman. Gitu ya. Jangan sangat percaya diri teman-teman. Iya, pokoknya waktu itu aku ngelihat tanggal kalender akademik pun kayak bingung gitu loh. Ini 23 apa 28 sih kayak gitu loh. Kalau masalah KRS jangankan maba ya, mahala juga kadang-kadang deg-degan gitu ya, apalagi maba yang pertama kali rebutan mata kuliah apaan nih gitu kan. Kalau misalnya SMA dulu biasanya ya pokoknya naik kelas tahu-tahu udah langsung dapat matematika, kedua bahasa Indonesia, ketiga bahasa Inggris gitu kan. Ada lagi mungkin yang nggak bisa KRS itu misal dia kayak ternyata nggak lulus mata kuliah apa gitu, yang itu sebenarnya ada lanjutannya kayak gitu kan. Itu biasanya beda fakultas, beda ketentuan ya, beda kebijakan juga. Iya, tapi itu kayak bisa memperhambat semester kalian juga gitu loh. Kan bahaya ya. Semisal nih contohnya mungkin metodologi penelitian nggak lolos, tuh nggak bisa lanjut skripsi teman-teman ya kan. Jadi kayak itu krusial banget ya. Krusial banget sih. Udah siap kayak topik skripsi gitu kan, cari dosping kagak lolos. Waduh. Wadidaw. Nah ngomong-ngomong tadi soal ini ya mungkin ya Put ya, kalau misalnya kita nggak yakin sama diri kita sendiri, ini benar apa enggak ya, carilah teman. Teman. Makanya penting banget buat teman-teman nih awal-awal maba yang namanya adalah cari-cari. Bukan cari jodoh, cari teman. Apa salahku? Apa salah ibuku? Enggak. Iya. Nah, Put, ngomong-ngomong tadi soal kayak apabila kita tidak yakin dengan diri kita sendiri ya, ini benar apa enggak ya tanggalnya, ini udah KRS-an apa belum ya? Tanyakan kepada teman gitu kan. First step, carilah teman, ya kan? Gak mungkin kamu tanya teman tapi kamu gak punya teman ya kan? Nah, kalau Putri tuh dulu awal-awal katanya kan self-claim social butterfly sih ya. Berarti temennya banyak dong awal-awal waktu maba semester awal tuh dulu gimana sih carinya stoknya gitu? Ikut ini radio kampus waktu itu karena aku suka jadi kan kayak disuruh milih ormawa gitu kan. Akhirnya aku suka cuap-cuap, ya udah aku join radio kampus itu gitu. Terus aku juga waktu semester 1 itu udah ngelamar jadi student employee, jadi reporter. Nah kebetulan partnernya itu kakak tingkat, jadi kayak apa ya, di radio kampus aku berteman sama yang seangkatan. Bener. Di job aku satunya itu aku berteman sama kakak tingkat, jadi emang kayak dapat info dua arah gitu, dua jalur gitu. Memang kayaknya selain temenan seangkatan, temenan sama kakak tingkat tuh penting ya untuk awal-awal maba. Iya. Temenan sama dosen juga penting loh teman-teman. Nah aku waktu semester 1 itu udah berasa jadi kayak gudangnya kontak dosen. Dan ini juga menurut aku bisa jadi pelajaran buat aku pribadi ya, gimana caranya kita berteman sama dosen, mendekatkan diri sama dosen, memahami bener. Juga ya kan. Karena menurutku lebih rumit daripada memahami doi. Iya. Iya gimana? Itu yang susah ya. Complicated gitu loh. Dan gitu. Itu kadang tuh kan katanya harus ada format chat dosen ya. Bener. Yang gimana ya, kadang tuh horor nggak sih, ngerasa kayak ngechat dosen horor. Tapi aku semester 1 di Ubaya, oh ternyata ngechat dosen bukan suatu hal yang horor kok, kayak gitu. Ya mungkin ada ya dimarahin atau kayak kena moodnya dosen kayak gitu. Tapi bagiku enggak gitu loh. Yang penting kalian perkenalan ya kan, format chat dosen. Terus nih teman-teman dicatat karena ini juga survival kit ya. Survival untuk kit, teman-teman awal-awal maharu ya kan, mahasiswa baru. Pertama kali cara kontak dosen gimana ya, chatnya, mau nanya selamat pagi Pak Bu, gitu. Karena kan dorong-dorongan juga sama temennya, udah kamu aja ngechat kayak gitu, udah kamu aja yang ngechat kayak gitu. Kalau nggak dorong-dorongan ujung-ujungnya ngechat tapi kayak nggak sopan gitu biasanya. Bukan nggak sopan kayak dosennya harus disembah apa gimana ya. Cuma kan Bapak Ibu demikian tuh adalah pengajar gitu ya. Kadang bisa kayak chatnya, Pak besok jangan kayak gini. Langsung kayak gitu. Kayak so akrab ya. Emang nanya warung buka apa enggak gitu kan. Gimana nih Kak Putri dulu, formatnya gimana sih, template-nya gitu. Template-nya. Jadi kalau misalkan anggaplah chatting ini dosenku ya. Anggaplah ya. Aku Putri, baru ngechat pertama kali Putri? nih. Ya. Selamat siang Ibu, kayak gitu. Saya Putri, perkenalan, terus sampaikan maaf mengganggu waktunya, atau mungkin maaf mengganggu weekendnya, kayak gitu. Sampaikan maksudnya mau bertanya apa, habis itu ditutup terima kasih, atau nggak pakai terima kasih pun
ya biarin aja sampai pertanyaan itu pun nggak apa-apa kayak gitu loh. Tapi nanti jangan lupa kalau udah direspon terus kalian merasa cukup itu bilang makasih, saya thank you kayak gitu kan. Nah itu ngechat pertama, terus nanti ke chat kedua kenalan lagi, ngechat ketiga kenalan lagi. Pokoknya kalau udah sampai dosennya nyebut nama nama dan itu mungkin sering ketemu juga ya di kampus atau sudah dirasa sama familiar sama kita kayak gitu, baru kalian boleh cuma ngucapin selamat siang, habis itu baru pertanyaan kayak gitu. Tapi kalau cuma ngechat sekali 2 kali itu harus tetap perkenalan terus sih ya. Karena dosen kan ngekepalain banyak banget mahasiswa ya. Nama Putri aja mungkin ada 10 gitu ya. Iya, ekonomika gitu kan ya. Iya, Putri yang mana ya? Gitu. Apalagi dosen kan nggak bisa abis di chat mahasiswa langsung nge-save nomor kita kan. Benar. Ya siapa lo kayak gitu. Iya. Mahasiswa tapi banyak banget ya kalau gua ngecatat gitu semuanya gitu ya. Iya kayak gitu formatnya teman-teman. Jadi nggak bisa sekali chat dua kali chatnya kita nggak kenalan lagi, tetap harus kenalan juga. Tapi dosen-dosen Ubaya tuh sebenarnya ya nggak sampai kayak yang killer kayak kamu kalau tidak sopan tidak akan saya tandai gitu, enggak ya. Cuma kan namanya tetap ditegur nggak ditegur itu kan namanya a part of menjadi mahasiswa ya, menjadi lebih dewasa dari yang dulu dari SMA. Iya betul. Mungkin dulu waktu SMA mainan sama gurunya nggak masalah gitu ya. Iya kan, kayak misi Bu, saya mau ke rumah ya kayak gitu langsung. Ya ada kan? aja, Bu ini mau bertamu ke rumah ada ini gitu kan lanjut aja. Tapi kalau dosen kan ya enggak ya. Iya enggak. Beda gitu ya teman-teman, karena kan ini mahasiswa, tidak hanya siswa gitu ya. Bahkan dosen yang bisa dijadiin temen pun menurut aku tetap harus disopan, disegani gitu. Bener banget. Nah ngomongin soal tadi cara cari temen, tapi mungkin cari aja kegiatan-kegiatan atau kepanitiaan yang dalamnya tuh udah ada dosen, ada temen-temen seangkatan, ada kakak tingkat juga. Biasanya tuh penelitian-penelitian tuh ya. Menurut aku penelitian terlalu jauh sih, tapi kejauhan. Tapi biasanya kalau di psikologi ini mungkin cerita sedikit ya soal psikologi ya. Psikologi tuh awal-awal semester banyak banget maba-maba tuh yang diajakin ikut penelitian sama dosen juga, sama kakak tingkat juga, supaya kayak dapat gambaran itu kayak mungkin udah budaya turun-temurun ya. Kalau di fakultas psikologi. Jadi kayak udah tahu penelitian tuh gini, mungkin yang andilnya maba nggak besar-besar amat ya, tapi setidaknya dapat gambaran dan dapat channel. Itu tuh yang penting. Kalau aku tadi bilang kejauhan karena di FBE sendiri pun aku pas jadi Maharu itu belum pernah sih kayak diajakin ikut penelitian atau riset. Diikutin ke riset atau penelitian itu biasanya waktu semester 5 kayak gitu. Nah ini beda-beda memang. Beda-beda ya. Jadi teman-teman memang harus mengkepo-kepokan tiap fakultas gitu. Maksudnya fakultasmu aja gitu. Maksudnya tiap fakultas kamu kepoin gitu kan. Iya apalagi di UBA ada 8 fakultas ya, banyak banget. Bener banget. Nah teman-teman ngomongin soal temenan sama dosen dan lain-lain atau ikut penelitian, itu kan memang salah satu part jadi mahasiswa yang mungkin baru-baru banget sebagai mahasiswa baru gitu ya, yang mungkin kultur shock banget adalah baca literasi ya biasanya. Literasi literatur maksudnya. Iya, jurnal-jurnal. Harus melek literasi gitu, nggak bisa kayak dikit-dikit males baca gitu kan. Iya, karena tugas-tugas kuliah itu nggak kayak yang nih soal kamu cari jawabannya di buku, nggak gitu kan. Nggak ada. Karena biasanya dari satu pertanyaan aja itu jawabannya bisa dapat dari 7 sumber, 10 sumber kayak gitu. Kita harus cari sendiri gitu. Dan menurut aku awal-awal cari jurnal-jurnal itu pusing bener. Iya, apalagi kalau bahasa Inggris ya. Belum lagi kalau nggak boleh blogspot gitu kan ya. Iya. Harus dari mana Science Hub gitu misalnya gitu kan. Nggak bisa yang macam-macam. Tapi sering tuh ya, karena jurnal kan biasanya banyak nih berlembar-lembar. Anak-anak tuh sering kayak baca pendahuluan, latar belakang sama kesimpulan. Padahal ada yang bisa di-highlight tengahnya. Gitu. Apa tiba-tiba tengah-tengahnya beda gitu kan sama kesimpulan lalu. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ketika sudah mungkin episode ini airing gitu ya, dan teman-teman sudah mulai berkuliah, teman-teman akan relate banget sama apa yang kita ngomongin ya. Nah yang terakhir nih harus diingat, kita sebagai mahasiswa itu jangan pernah seakrab apapun sama dosen, jangan pernah berharap dicariin dosen. Wah, iya. Ini kayaknya pengalaman pribadi, mohon maaf ya. Saya curhat. Iya. Tapi aku paham maksudnya Putri, karena at the end kalau maba ya, ini kan
maksudnya relationship sama dosen atau sama siapapun lah itu, sama temen seangkatan, kakak tingkat itu kan dibangun build over time ya, artinya sampai teman-teman semester berapa baru kayak benar-benar dosennya kayaknya nih anak oke gitu kan, atau kayak teman-teman yang lain kayaknya nih anak reliable dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau awal-awal maba kayaknya paling penting adalah paling aware sama sekitar, tapi rely-nya tuh ke diri sendiri gitu. Contoh misalnya mungkin kita punya urusan sama dosen yang memang berperan sebagai academic advisor, kan udah ada tuh biasanya jadwal konsultasi sama academic advisor kan. Itu kan kita yang awal maba tuh masih ada tuh. Kan kita yang perlu, kan kita yang punya keperluan kan, kayak gitu kita yang nyariin kan. Walaupun beliau itu menjanjikan kita di tanggal sekian misalnya, tapi tetap kita harus backup, maksudnya kayak follow up ke beliau duluan kayak gitu. Misal kayak selamat pagi Pak, hari ini jadi nggak ya, kayak semacam nge-reminder gitu loh. Karena hal-hal kayak gitu tuh kelatih ya sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari maba awal beda nih ya, kalau teman-teman SMA mungkin aku kasih perbandingan. Kalau teman-teman SMA hari pertama, hari kedua nggak masuk sekolah gitu, dicariin biasanya sama guru BK atau sama wali kelas gitu. Mohon maaf ini orang tuanya Putri kenapa nggak masuk 2 hari ya gitu kan. Nah tapi kalau udah kuliah semuanya itu kamu gitu kan. Semuanya itu bergantung ke dirimu gitu loh. Kamu mau masuk kuliah kah? Kamu mau enggak kah? Itu kamu sendiri yang tanggung jawab kayak gitu. Sama kayak dosen pun juga, kamu misalnya ada janjian sama dosen kayak tadi Putri gitu ya dosennya nggak akan ingetin ya, kamu sendiri yang sadar bahwa kamu punya tanggung jawab untuk kesana kayak gitu. Jadi mungkin nanggepin soal tadi Putri ngomong ya, apa tadi? Jangan berharap dicariin dosen maksudnya. Mungkin highlightnya tuh bukan jangan berharap dicariin dosen ya, atau jangan berharap dicariin siapapun, tapi lebih kayak ke tanggung jawab sama diri sendiri. Oke, tapi karena memang pada dasarnya manusia itu berharap ya, suka berharap gitu. Iya, memang berharap itu tidak salah. Tidak gitu. salah tapi sih. Ketika teman-teman adaptasi masuk ke perkuliahan, memang harus tanggung jawab sama diri sendiri gitu. Betul, karena benang merahnya itu adalah pendewasaan dan juga kemandirian. Bener. Teman-teman masuk ke kuliah ngekos sendiri misalnya, atau misalnya yang ke rumah ya jalan sendiri gitu kan ya, ke kampus, nggak ambil rapot udah nggak pakai orang tua lagi gitu kan, nerima kartu hasil studi ya sendiri aja gitu. Jadi key pointnya adalah kedewasaan kedewasaan dan kemandirian itu tadi. Dan dari survival kit ini memang kesimpulannya adalah gimana caranya kita itu bisa membawa keahlian kita, komunikasi kita, habis itu relasi kita untuk bisa membantu dan mendorong perkuliahan kita. Bener banget. Malah mungkin teman-teman ada yang mikir kayak jadi mandiri ya ampun, berat juga ya. Takut tambah dewasa gitu kan. Tapi malahan jadi mandiri tuh malah enak ya. Kita bisa ngatur-ngatur semua sendiri, berdasarkan jadwal kita, belajar lebih tanggung jawab. Jadi sampai semester akhir itu udah kebiasa. Udah kebiasa, makanya mandiri, cari-cari tahu sendiri gitu ya semuanya. Bener. Dan juga kita tentunya nggak akan bergantung sama orang lain dan nggak akan ngerasa kayak dirugikan sama orang lain kalau misalkan semuanya itu by myself atau kayak benar-benar diatur sendiri gitu. Mohon maaf ini Putri kayaknya sangat-sangat pernah dikecewakan di awal maba apa gimana? Ya mohon maaf ya. Iya sekalian mencurahkan isi hati ya sebenarnya. Iya benar banget. Oke deh teman-teman, ini mudahan survival kitnya bisa berguna ya, semua toolsnya. Bener ya. Dikerahkan dan juga dipergunakan dengan baik ya. Karena kita udah nge-spill nih bagian-bagian terberatnya di perkuliahan ya. Gak cuma kayak kita sharing, berat banget kuliah, nggak gitu kan. Tapi kuliah itu berat tapi enak. Mau lanjut S2 gak? Ya sekian. Oke deh, sekali lagi welcome ya ke teman-teman mahasiswa baru. Selamat datang di keluarga besar Ubaya. Semoga kita bakal sering-sering ketemu, dan teman-teman juga kalau misalnya mau tahu lebih jauh lagi tentang Ubaya, nonton episode-episode kita yang sebelum-sebelumnya. Nah, iya betul. Karena detailnya ada semua di sana gitu, teman-teman. Apalagi ini episode 7 ya. Udah menjelang episode 10 aja nih. Iya, udah mau 1 season ya, teman-teman. Iya, tapi terima kasih banyak chatting udah. Iya. Minggu depan akan kembali dengan Koko Irfan ya, teman-teman ya. Iya. Oke deh. Itu aja episode podcast kali ini. Aku Putri Rizin dan partner aku Sylvia Wu pamit undur diri, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Nah, jangan lupa juga untuk follow Spotify kita di
saatnya podcast bersama Ubaya. Ya, see you on another episode. Bye. Dadah. Dadah.